Assalamualaikum teman-teman semuanya. Pada video ini kita akan membahas cara membaca surah Yusuf ayat 9. Fokus pembahasan kita adalah awal dari ayat 9 ini. Pada awal ayat ke-9 ini terdapat huruf alif. Kemudian di bawah huruf alif ini ada nun kecil. Akan tetapi tidak ada satupun harokat atau barisnya. Nah, bagaimana cara membacanya? Simak video ini sampai selesai. Nah, teman-teman semuanya, saya telah tulis akhir dari ayat 8 mubinin, kemudian ada tanda waqaf la, kemudian awal dari ayat 9. Kenapa saya tulis akhir dari ayat 8 ini? Karena adanya nun kecil di bawah alif ini disebabkan karena adanya akhir dari ayat 8 ini. Perhatikan dengan baik. Jadi, bagaimana cara membaca ini? Bila teman-teman ingin lanjut ya dari akhir ayat 8 ini ke awal ayat 9 dan seterusnya, maka berlakulah di sini nun kecil ini. Bagaimana cara membacanya? Teman-teman hilangkan baris mubinin ini satu. Jadi baris nin ini teman-teman hilangkan satu sehingga yang tinggal lagi mubini begitu ya. Nah, karena ada bunyi yang hilang berarti kan mubinin, kita hilangkan barisnya satu, tinggal mubini, maka hilang bunyi nunnya. Jadi kan mubinin kan seharusnya ada bunyi nun, tapi kita hilangkan barisnya satu sehingga mubini saja. Itulah yang menjadi nun kecil. Nun kecil. Nah, kaedahnya nun kecil itu diberi baris di bawah. Maka cara bacanya adalah mubininiqotulu. Begitu ya. Mubininiqotulu. Itu cara baca pertama. Jika teman-teman ingin lanjut dari akhir ayat 8 kepada awal ayat 9. Jadi teman-teman tidak mesti harus berhenti pada akhir ayat 8 ini. Boleh saja teman-teman lanjut dari akhir ayat 8 ini ke awal ayat 9. Cara bacanya adalah hilangkan baris nunnya ini satu. Berarti mubini, berarti ada bunyi nun yang hilang. Kan mubinin ada bunyi nun yang hilang. Maka inilah yang menjadi nun kecil itu. Maka kaedahnya diberi nun kecil itu baris di bawah. Maka cara bacanya mubininiqotulu. Itu cara baca yang pertama. Kemudian jika teman-teman berhenti habis pada ayat 8 ini, kemudian memulai baru pada ayat 9, maka nun kecil ini tidak berfungsi jika teman-teman memulai bacaan dari awal ayat 9. Nah, berarti ini kita anggap tidak ada lagi karena ini cara baca yang pertama tadi. Cara baca yang kedua, jika teman-teman mulainya dari awal ayat 9 ini, maka nun kecil ini kita anggap tidak ada. Jadi alif ini saja yang akan kita kasih baris. Kira-kira barisnya apa begitu ya. Caranya mudah. Bagaimana caranya? Lihat huruf ketiganya. 1, 2, 3. Jadi menghitungnya dari alif itu. 1, 2, 3. Berarti ini huruf ketiganya. Bila huruf ketiganya itu barisnya dhammah, maka berilah alif ini dhammah. Maka cara bacanya adalah uqotulu. Begitu ya, uqotulu. Tambahannya, jika teman-teman nanti bertemu dengan keadaan yang sama, tetapi huruf ketiganya baris di bawah misalnya,
maka teman-teman kasih alifnya itu baris di bawah, gitu ya. Nah, kalau seandainya bertemu dengan huruf ketiganya itu baris di atas, maka berilah alif itu baris di bawah. Jadi barisnya cuma dua, kalau enggak dhammah, kalau enggak kasroh atau baris di bawah, begitu ya. Jadi kalau huruf ketiganya itu dhammah, maka teman-teman beri dhammah. Kalau huruf ketiganya itu kasroh atau baris di bawah, kasih baris di bawah. Begitupun kalau dia baris di atas atau fathah, kasih juga baris di bawah. Jadi kesimpulannya teman-teman, bila teman-teman bertemu nanti pada surat Yusuf ayat ke-9 ini, ada dua cara baca. Pertama, memanfaatkan nun kecil ini dengan melanjutkan dari akhir ayat 8 ke awal ayat 9. Bacanya adalah mubininiqotulu, atau berhenti habis pada ayat 8 memulai dari awal ayat 9. Caranya adalah uqotulu, karena huruf ketiganya adalah huruf ta yang berbaris dhammah. Jadi barisnya yang menjadi patokannya. Kalau dia dhammah, berilah baris dhammah. Jadi bacanya uqotulu. Demikian penjelasannya teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.